Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai teks eksplanasi untuk pertemuan yang kedua. Adapun tujuan dari pembelajaran teks eksplanasi untuk pertemuan yang kedua saat ini adalah siswa mampu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi, menentukan pola pengembangan dalam menulis teks eksplanasi, kemudian langkah-langkah menyusun teks eksplanasi. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan sehingga dapat melakukan pembelajaran daring pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Apabila belum melihat materi tentang teks eksplanasi pertemuan yang pertama, bisa dibuka di channel Duran ini. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya. Kita lanjutkan. Yang pertama adalah menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi yang pertama adanya identifikasi fenomena, misalnya fenomena alam, sosial budaya, dan lainnya. Yang kedua adanya gambaran rangkaian kejadian berisi tentang proses kejadian yang nyata dari fenomena yang terjadi yang menjawab pertanyaan mengapa. Maksudnya adalah tentang sebab akibat. Kemudian pertanyaan bagaimana, menjawab berdasarkan urutan waktu. Yang ketiga adanya ulasan, merupakan komentar dan juga penilaian tentang konsekuensi yang dipaparkan sebelumnya. Secara garis besar, struktur teks eksplanasi itu ada 3 bagian. Kita lanjutkan. Kebahasaan teks eksplanasi. Teks eksplanasi banyak mengungkapkan konjungsi, kausalitas. Misalnya oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga. Konjungsi adalah kata hubung. Yang kedua, teks eksplanasi menggunakan konjungsi kronologis. Maksudnya di sini adalah hubungan waktu, misalnya kemudian, lalu, setelah itu, dan pada akhirnya. Yang ketiga menggunakan kata ganti benda, baik konkret maupun abstrak. Misalnya demonstrasi, banjir, gerhana, embrio, kesenian. Jadi bukan menggunakan kata ganti orang. Di sini kata ganti orang itu ia, dia, dan mereka, tetapi tidak menggunakan itu. Yang keempat menggunakan kata kerja pasif, misalnya terlihat, terbagi, terwujud, terakhir, dimulai, ditimbun, dilahirkan, dan lain sebagainya. Ciri kalimat pasif adalah menggunakan di atau ter. Yang kelima, banyak menggunakan kata kerja teknis atau peristilahan. Misalnya, apabila topiknya mengenai kelahiran, maka menggunakan istilah biologi. Artinya menggunakan kata kerja teknis peristilahan itu ada kata-kata khusus istilah bidang-bidang tertentu. Dicontohkan tadi adalah mengenai persalinan atau kelahiran, itu menggunakan istilah biologi. Berikutnya, menentukan pola pengembangan dalam menulis teks eksplanasi. Yang pertama, menggunakan pola pengembangan sebab akibat. Teks eksplanasi itu dapat dibuat itu berdasarkan pola pengembangannya, maka kita harus mengetahui. Maksud dari pola sebab akibat adalah sebab dalam eksplanasi itu sebagai gagasan utama. Artinya paragraf sebab akibat, sebabnya itu adalah sebagai gagasan utama.
Sedangkan akibatnya itu sebagai perincian, pengembangan dapat juga sebaliknya. Yang kedua, menggunakan pola pengembangan proses. Proses sebagai urutan dari suatu tindakan bisa juga sebagai perbuatan untuk menghasilkan sesuatu peristiwa. Langkah-langkah menyusun teks eksplanasi. Setelah kita mengetahui poin demi poin, bagaimana cara menyusun teks eksplanasi? Yang pertama, mendata tema yang akan dikembangkan sebagai teks eksplanasi. Data. Kita mendata semua yang akan kita jadikan tema itu apa, kita tulis sebanyak mungkin itu. Kedua, menyusun kerangka teks berdasarkan struktur teks eksplanasi. Sedangkan kita ketahui bahwa strukturnya itu ada identifikasi, ada proses, kemudian ada ulasan. Kerangka di sini berarti dipoinkan. Identifikasi kerangkanya garis besarnya apa? A, B, C, dan seterusnya. Proses pun demikian. A, B, C, dan seterusnya. Ulasan. Ulasan itu pun dibuat kerangka agar mempermudah bagian-bagian pentingnya. Kemudian nanti akan dijelaskan di bawahnya. Yang ketiga, pengembangan kerangka secara lengkap dan utuh. Kerangka-kerangka tersebut itu harus lengkap dari awal sampai akhir, kemudian harus utuh, padu. Yang keempat, penyuntingan teks eksplanasi meliputi isi teks, struktur, kaidah kebahasaan, ejaan, atau tanda baca. Setelah poin 1, 2, 3 terpenuhi, maka kita yang terakhir adalah harus memberikan penyuntingan atau revisi, perbaikan. Teks-teks mana yang perlu kita lihat, perlu kita perbaiki, baik secara isinya, struktur, kaidah kebahasaan, ejaan maupun tanda baca. Dari langkah demi langkah, teks eksplanasi untuk pertemuan kedua sudah selesai. Untuk materi lebih jelas, saya juga menguploadnya di website ranikidia.com. Apabila kurang jelas bisa diakses dengan judul yang sama, yaitu tentang eksplanasi untuk pertemuan yang kedua. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.